Ka'alfisanatim mimma ta'udun. 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari akhirat. Kalau umur kita hanya 70, kata Rasul kan umur umatku 60-70. Iya. Umur kita 70 berarti baru 1 jam Baru setengah, 1 jam. belum 2 jam. Sementara di akhirat itu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bermiliar tahun, dan infinity kan, tidak ada akhirnya kan. Nah, jadi kita mengorbankan yang miliaran tahun di akhirat demi 1 jam setengah. 1 jam. Dengan hartamu. Oke. Nah, berjihad dengan harta. Di sini ada yang menarik. Kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyebut berjuang dengan harta dulu? Kalimatnya itu harta dulu, baru dengan jiwa. Nah, ulama ada 2 tafsir di sini. Yang pertama, it is impossible to do any kind of jihad unless you have money. Tidak mungkin kita bergerak berjuang dalam sektor apapun kecuali punya uang. Mau berjuang membantu Palestina harus ada uang. Iya. Mau membantu yang korban banjir harus ada perahunya. Iya. Ada kelaparan harus ada mie instannya, harus ada selimutnya. Iya. Ada kelaparan di Bangladesh harus ada pasukan ke sana. Biaya semua tuh. Semuanya uang. Ada masjid runtuh harus dibangun lagi, perlu uang. Jadi tidak mungkin ada jihad kecuali perlu duit. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, ini gradual katanya, step by step. La yumkin atudahi bihayatika mubasyaratan, hada sa'ab, walakin tabda bimalika wa hada ashab. Jadi tidak mungkin kita itu langsung mengorbankan jiwa. Berat itu. Ya. Tapi jika kalau ngirim selimut, ngirim obat-obatan, ngirim uang, ngirim makanan itu masih bisa. Jadi step by step. Nah, tetapi yang menarik yang pertama ini tidak mungkin kita berjuang apapun kecuali ada uangnya. Nah, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, salah menafsirkan pengertian zuhud. Wah, ini kita harus zuhud nih. Ya. Nah, zuhud itu sesungguhnya bukan meninggalkan dunia. Karena kita tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia. Karena kita adalah bagian dari dunia. Makhluk dunia ya. Oke. Tapi zuhud adalah antadok malaka fi yadika wa tudiruhu idaratan thayyiba wa la tadok fi qalbika hatta yamnauka minal ibadah. Bagaimana kita menaruh harta di tangan kita, mengelolanya dengan baik dan tidak dimasukkan ke dalam hati kita sedemikian rupa menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu arti. Jadi kita aslinya. Zuhud itu bukan pergi ke gunung uzlah, tidak mau melihat uang, tidak mau berbisnis. Tetapi bagaimana kita mengelola bisnis tetapi tidak sampai menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zuhud. Zuhud tuh ya. Oke. Memang zuhud itu istilahnya kita gaya hidup kan, gaya hidupnya aja kan sebenarnya kan. Saya sependapat sama Prof sebenarnya. Saya tuh gitu, suka nggak sependapat sama orang itu harus sederhana dong gitu kan. Ibaratnya. Jadi sederhana itu relatif. Sederhana itu relatif. Kalau sederhananya seorang Hairul Tanjung kan lain dengan sederhananya kita. Sederhananya kita mungkin berbeda juga dengan sederhananya seorang santri. Iya. Oke, gitu. Iya. Jadi sederhana itu relatif. Oke, yang penting nanti akan saya sebutkan ini korelasinya. Pertanyaan berikutnya, Pak Syafi, bolehkah kita kaya sekaya-kayanya? Jawabannya boleh, tapi ada 3 syarat. Oke, kita boleh kaya sekaya-kayanya karena dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis tidak ada yang mengatakan kamu dilarang kaya. Tidak ada itu. Dilarang tidak ada. Tetap. Jadi malah nggak boleh, kita nggak boleh fakir kan? Justru ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wa adzabil kubri. Ya Allah, aku jauhkanlah dari kefakiran dan azab kubur. Ada doanya seperti itu. Ada juga nasnya ada. Zikir sore Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakr wa adzabil kubri. Iya. Jadi itu minal kufri wal fakri wa adzabil kubri. Jauhkan dari kefakiran, dari kekafiran dan azab kubur. Itu 3 serangkai itu. Berarti kan kita dilarang untuk jadi fakir. Nah, kita boleh kaya dengan sekaya-kayanya dengan 3 syarat. 1, halal.
Halal secara syariah dan halal secara negara. Ya. Artinya aturan-aturan syariahnya terpenuhi. Oh, halal dan thayyib lah ya. Halal dan thayyibah. Yang kedua, tidak ada aturan pemerintah, aturan negara yang dilanggar. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada larangan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Tetapi itu aturan kesepakatan kita. Jikalau kuning kamu siap-siap berhenti ya. Merah berhenti gitu kan, hijau jalan. Demikian juga kita nggak boleh berjualan di trotoar. Itu kan kesepakatan negara. Jadi kita harus sesuai dengan syariah, halal syariah dan halal negara. Yang kedua, harus rendah hati. Oh, ya gaya hidup tadi itu berarti kan. Jadi kita boleh sekaya-kayanya tetapi rendah hati, tidak boleh sombong. Karena kan salah satu kecenderungan sombong itu pertama, jikalau Anda berkuasa, itu potensi sombongnya besar. Berkuasa kaya gitu ya. Yang kedua, jikalau Anda pintar. Orang pintar itu, ini ada profesor, ada doktor, itu nggak mau dikasih tahu tuh biasanya. Jadi dia ada kecenderungan untuk sombong, orang yang pintar itu. Yang ketiga, tampan atau cantik. Itu juga ada potensi sombong juga. Demikian juga jikalau dia terkenal. Nah iya tuh, macam-macam tuh. Oke. Dan termasuk juga potensi sombong adalah orang yang banyak harta. Jadi potensi sombongnya ini boleh Anda kaya sekaya-kayanya tapi harus rendah hati. Karena hadza min fadli Rabbi, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu jadi penyanyi terkenal, satu kali tampil 1 miliar rupiah, bisa jadi pita suaranya dimatikan sama Allah, selesai udah. Kamu pemain basket terkelir kakinya, patah, nggak bisa dijalanin lagi. Nah itu yang kedua, halal, rendah hati. Dan yang ketiga, berbagi, yang wajib maupun yang sunnah. Jadi yang wajibnya artinya zakatnya kita beresin, infak sodakonya kita beresin, ditambah dia begitu banyak membantu kemanusiaan. Itu kalau di satu daerah ada orang super kaya, tetapi dia super rendah hati dan super dermawan, dia akan didoain orang sekampung. Masya Allah, iya bener juga tuh kan. Iya kan? Impactnya malah lebih bagus kan. Jadi kan tadi halal itu kan berarti dari hutannya aman, sungainya aman, tidak ada aturan yang dilanggar, halalan thayyibah, clear. Kemudian dia Masya Allah berbau dengan masyarakat. Di masjid dia biasa aja, silaturahim biasa, rendah hati. Di atas itu dia berbagi, komplit itu ya. Nah itulah kaya-kayanya jadi boleh. Oh, asal 3 elemen itu sombong di dalam ini ya. Dalam yang kedua. Di dalam yang kedua ya. Ini berarti sepakat nih. Saya memang pernah berbeda persepsi mengenai hal itu ya, bahwa jadi muslim harus sederhana adalah gaya hidupnya aja berarti kan. Jadi berarti gini, kalau kita menurut ngikutin Nabi dan juga para sahabat dalam bermuamalah, berarti kan mereka ketika bermuamalah benar, udah pasti kan kaya. Sahabat Nabi kan saya dengar juga kan kaya-kaya nih. Itu nanti ada satu bahasan sendiri tentang para sahabat Nabi yang Masya Allah sangat luar biasa. Nah itu ibaratnya gini, kalau zuhud, orang kaya memilih hidup sederhana, itu zuhud menurut saya. Kalau misalnya orang nggak punya duit sederhana, emang namanya tahu diri. Ya kan? Kalau emang hidupnya sederhana, emang gak ada duitnya, itu tahu diri namanya. Jadi begini, saya suka berkelakar. Anda boleh zuhud dengan satu syarat. Apa tuh? Kalau sudah kaya. Iya itu. Enggak. Zuhud itu sesungguhnya adalah sikap hidup yang kita sederhana. Kemudian memiliki harta tidak menjadikan kita lupa kepada ibadah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 hal yang kadang-kadang kita kalau usaha tuh lupa. Apa aja tuh? Pertama, kita suka lupa keluarga. Terlalu bisnis, keluarga terbengkalai. Oke. Yang kedua, kita suka lupa ibadah. Lagi meeting jalan terus, sholat nanti. Oke. Yang ketiga, kita suka lupa berbagi. Karena kalau yang kita pakai adalah kali dan tambah. Kalau bagi-baginya kurang. Pengurang nggak ada juga. Oke. Yang keempat, kita lupa mati. Nah sekarang ini makanya saya tuh kadang-kadang suka
suka kasihan kepada sebagian pengusaha nasional, sebagian menteri, sebagian bupati yang mereka sudah kaya kan, tetapi masih kemaruk, masih tamak gitu loh. Mereka tuh lupa bahwa mereka tuh akan meninggal dunia. Jadi our destiny is not here. Our destiny is in Jannah. Bahwa tujuan terakhir kita tuh bukan di sini. Kehidupan dunia dibandingkan dengan hari di akhirat kan cuman 1,5 jam. Akhirat, 1 hari di akhirat kan 1000 tahun. Jikalau kita berumur 1000 tahun itu kan 24 jam tuh. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Jadi hitungan Ka'alfisanati mimma ta'udun. 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari akhirat. Berarti 1 kali hidup itu 1 jam tadi? 1,5 jam. Kalau kita hidup 60 hingga 70 tahun. Kita konversiin jadi ya? Jadi itu baru 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau kita umur kita hanya 70, kata Rasul kan umur umatku 60-70. Iya. Umur kita 70 berarti baru 1,5 jam, belum 2 jam. Sementara di akhirat itu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bermiliar tahun dan infinity kan, tidak ada akhirnya kan. Nah jadi kita mengorbankan yang miliaran tahun di akhirat demi 1,5 jam. 1 jam. Emang perlu ilmu sih ya untuk paham ini ya. Emang perlu tahu dulu kalau ternyata emang disebut begitu. Kalau baru paham, baru kayak iya ya gitu kan. Jadi 1000 tahun itu 1 hari. Iya. Berarti kan kalau 70 tahun berbanding 1000 itu 24 jamnya. Berarti 70 tahun itu kan 1,5 jam, 2 jam loh. Perasaan nggak mati-mati kali mereka gitu. Jadi itu ingat lupa mati. Lupa ibadah, lupa berbagi. Kemudian juga lupa mati dan lupa kepada yang ngasih rezeki. Lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah dirinya sendiri yang dapat. Seolah dirinya sendiri. Istilahnya dia menganggap this is my effort. Ini adalah hasil karya saya. Dia lupa ketika datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Kan kita datang ke dunia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa jalalakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. An-Nahl 78. Ingatlah ketika kamu dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kalian, tidak mengetahui apapun. Ini redaksi Quran itu sangat dahsyat. Kata Allah, tidak tahu apapun. Tidak tahu apa-apa. Bukan tidak punya apapun. Ya, benar. Karena ketika kita lahir, kita telanjang bulat. Ya. Tidak tahu nama ayah. Tidak tahu nama ibu, tidak tahu di rumah sakit mana, dan kadang-kadang 7 hari 7 malam belum bernama. Ayah kita narik ke pemain bola, ibu narik ke nama Rasul. Kakek ada Jawa atau Sunda atau Batak. Jadi Muhammad Ronaldo kadang-kadang gitu kan. Ya Muhammad Ronaldo kata Sasmita. Iya benar. Ya gitu. Nah kata Allah, wa jalalakumus sam'a, aku berikan kamu pendengaran. Wal absor, aku berikan penglihatan. Wal afidah, berikan pemikiran. Berkembang dari mulai TK, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat, punya duit banyak, tapi nggak lupa. Atau nggak pernah diajarin jadi nggak tahu. Nah, jadi kata Allah, padahal ini semua adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tapi yang indahnya dalam Islam itu, ketika kita ingat mati, bukannya kita menjadi diam masuk ke gua. Tidak. Justru ketika kita diingatkan akan kematian, kita speednya dipercepat. Kenapa coba? Mumpung dikasih umur. Memaksimalkan waktunya yang tersisa. Nah, ketika kita diingatkan mati, kita itu memilih karya yang paling berimpak. Oke, saya dengan waktu yang terbatas. Dengan waktu yang terbatas. Oke. Dengan diingatkan mati, kita mencari bisnis yang paling menguntungkan. Karena waktunya segitu-gitu juga. Istilahnya proyek kecil sama proyek gede sama aja. Segitu-gitu juga gitu loh. Capeknya sama aja. Nah, ketika ingat mati, kita ingat pertanggungjawaban. Nah, ini akan bagus untuk negara. Karena ketika ingat tanggung jawab, kriminalitas akan turun. Iya benar. Oke. Ketika ingat tanggung jawab,
perusakan hutan akan turun. Ketika ingat tanggung jawab, kezaliman akan turun. Nah, jadi sesungguhnya ingat mati itu dalam Islam itu merupakan satu lokomotif yang mendorong bisnis menjadi bagus gitu. Bukan kita zuhud negatif kemudian pergi ke gunung, pergi ke gua, mengatakan saya harus selamat. Nah, justru enggak. Kita itu harus terjun ke pasar. Terjun ke pasar, melihat kemungkaran, kita perhatikan dan kita cari bagaimana menyelesaikannya. Makanya saya suka berkelakar gini. Cepetan mana masuk surganya antara ustadz yang soleh sendirian dengan pengusaha yang halal tapi dermawan. Kemudian dia bisa ajak berapa ustadz umroh, haji gitu kan. Jawabannya cepetan si pengusaha. Karena lebih banyak doanya. Bukan, ini ilmu akuntansi. Kalau si ustadz soleh tapi sendirian baca Qurannya 1. Ya. Sholat duhanya cuma 2 rakaat. Paling cepat 1 jam dia baca Quran 2 juz lah ya. Nggak bisa lebih dari itu. Tapi ketika seorang Ari Untung bisnisnya halal, bisnisnya bagus, dan berwakaf masjid, dan berwakaf 10.000 Quran, dibaca oleh 10.000 anak yatim piatu. Maka yang ini baca Qurannya 1 kali, 1 juz, yang ini 10.000 juz. Itu amalan cerdas berarti. Oke. Nah, makanya justru harus kita cita-citakan itu, kita harus kaya, tapi dengan cara yang halal. Kemudian kita jadikan kekayaan kita tuh sebagai reward mesin pahala. Mesin pahala, bagaimana ini meng-create pahala secara multiplier effect. Nah, makanya kalau Mas Ari pergi ke Sentul kan, alhamdulillah gitu. Ada masjid gede itu ya. Itu dia. Ini masjid Prof. Syafi'i itu teman-teman semua. Nah, jadi kan bagaimana itu bukan masjid saya, tapi saya yang itulah menjadi khodim lah. Bagaimana setiap orang yang sujud baik pagi, siang, sore, malam tertransfer ke kita gitu. Kalau kita wakaf Quran, ada orang yang baca, tertransfer ke kita. Apalagi yang paling dahsyat jikalau kita ngasih beasiswa. Ilmunya bukan dari orang yang tidak apa-apa. Anak lu tidak sekolah SD gimana nasibnya? Anak yang tidak sekolah SMP gimana nasibnya? Anak yang tidak sekolah SMA gimana nasibnya? Kita selamatin sampai SMA. Tapi sampai SMA sekarang kan belum bisa jadi apa-apa. Kita naikin derajatnya jadi sarjana. Kemudian dia bisa membantu keluarganya mandiri, dapat income. Apalagi jika hafal Quran, apalagi jika manajemennya bagus, akuntansinya bagus, engineeringnya bagus, itu kan bisa mengangkat keluarganya. Dan jikalau dia dahulu bisa baca Qurannya karena wakaf kita, dia jadi sarjana karena kita, itu semua yang dia kerjain sampai akhir hayatnya akan tetap tertransfer ke kita. Allah itu tidak akan salah dalam menghitung multi countable efeknya itu. Allah itu tidak akan pernah salah dalam menghitung orang yang diberdayakan oleh seorang Ari Untung dari mulai melarat, kemudian sekolah, kemudian jadi sarjana, kemudian dia memberdayakan keluarganya, memberdayakan kampungnya, bahkan dia bisa buat musola di kampungnya. Itu tuh akan jalan terus. Semua. Jalan terus. Apalagi beliau jadi ustadz, apalagi dia menyebarkan kebaikan. Semua tiba-tiba. Nah, sementara yang ustadz tadi itu sendiri. Makanya jadilah pengusaha yang ustadz. Akan double kan? Sudah mah ada jadi pengusaha. Maksudnya jadi ustadz itu bukan berarti istilahnya harus dai lah ya, full time. Ustadz itu bisa kita lakukan dengan kita memberikan pengarahan kepada karyawan kita, dengan memberikan pengarahan kepada keluarganya. Oke? Kita kan memberikan motivasi, memberikan pengarahan juga, sama. Oke, apalagi termasuk kita buat podcast, ada nilai-nilai mulia, itu juga dakwah juga. Oke, makanya cita-cita saya itu adalah, saya suka ngasih tahu ke anak saya,
Ridwan, katanya Ridwan, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa? I would like to become a professor and businessman. Saya ingin jadi profesor, kemudian saya ingin jadi pengusaha. Maka saya good, baguslah kalau gitu. Dia tidak pernah mengatakan saya ingin jadi pegawai negeri. Oh iya. Saya tidak ingin jadi karyawan. Itu bagus. Karena apa? Karena memang kalau semua orang itu berpikir jadi karyawan, yang akan terjadi adalah gelombang orang yang mencari pekerjaan. Profesional penting, karyawan penting. Tetapi kan harus ada entrepreneurnya, harus ada orang yang buka usahanya. Oke. Nah, justru yang sangat negara itu akan maju jikalau lapisan entrepreneurnya itu tinggi. Ini riset dan ini data statistik. Satu negara jikalau lapisan pengusahanya itu tipis, sementara lapisan buruhnya itu tebal, ini bahaya. Negara mencari kerja. Oke. Nah, tetapi jikalau yang menjadi entrepreneur yang buka usahanya itu banyak, maka lapangan pekerjaan juga akan besar. Pengangguran akan turun. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita membangun negara ini. Kita sebagai apa yang disebutlah tokoh masyarakat atau whatever, kita itu harus memperbesar lapisan pengusahanya ini. Nah, makanya ada pepatah mengatakan at-tujar khulafaullah fil ard. Para pengusaha itu adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Karena dialah yang membuat perusahaan, dialah yang menciptakan lapangan kerja, dialah yang memberikan kesempatan orang punya income. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ada pabrik, sudah ada tempat bekerja, nanti akan ada orang datang, bisa punya income, dia bisa memberi nafkah kepada keluarganya, nanti ada yang belanja, nanti ada yang jualan gitu. Tapi jika pabriknya tutup, semua tukang bakso, tukang bajigur, tukang cendol, ojek akan tutup. Itu apa namanya? Multiple efeknya ya. Multiple efeknya. Wah, jadi memang sebaiknya memang berarti kaum muslimin ini jadi orang yang memiliki ekonomi yang baik ya. Berarti ketika dulu kalau nggak salah saya dengar di antara podcast kita di sini ada pernah mengatakan bahwa kejayaan Islam itu jatuh pada ketika kemudian diambil alih. Umat muslim itu diajarkan hanya untuk belajar ibadah aja gitu. Ada dua sikta kejatuhan. Satu, ketika kita lupa pada dunia, kita jatuh. Karena kita miskin. Yang kedua, ketika kita lupa mati dan lupa akhirat. Walaupun dalam keadaan kaya. Karena kita jadi lengah. Karena misalnya ada cerita-cerita ketika Mongol menyerbu ke Baghdad. Irak, itu para sultan-sultan itu mohon maaf sedang bersendaguro dengan gundik-gundiknya, sedang bersenang-senang dengan nggak fokus ya? Bukan nggak fokus aja, dia itu lupa kepada mati, lupa kepada Allah. Mereka sedang tenggelam dalam kenikmatan dunianya sementara. Makanya ketika lupa dunia bahaya, ketika lupa mati juga bahaya. Jadi dua-duanya bahaya itu. Harus sama berarti ya, prosesnya. Makanya dalam Al-Quran itu kita diminta untuk membangun spiritualitas kita, membangun ilmu kita, itu satu hal. Kemudian kita membangun bangsa dan masyarakat juga satu hal, dan persiapan ke akhirat juga satu hal. Memang orang mengatakan katanya ngapain bisnis, kan harta itu nggak bakal dibawa mati. Itu yang selalu dibawa jadi narasi kan gitu. Enggak, justru harta itu harus dibawa mati. Cara bawa matinya begini tadi ya. Cara bawa matinya diwakafkan sebelum mati. Diwakafkan sebelum mati. Oke. Ada satu lagi yang salah itu, katanya kita tidak boleh cinta dunia, hubud dunia. Nah, ini juga satu narasi yang salah. Kenapa coba? Kita tidak mungkin tidak cinta kepada ibu kita. Ibu kita kan bagian dari dunia. Kita tidak mungkin tidak cinta kepada anak kita. Dia bagian dari dunia. Dan kita tidak mungkin tidak cinta kepada ayah kita. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars.
Zalika mataul hayati dunya ila akhir ayat. Dijadikan indah kepada manusia cinta kepada suami, kepada istri, kepada emas dan perak, kepada tanaman, kepada kendaraan, waktu itu berupa binatang yang spesial, demikian juga kepada harta kekayaan. Allah mengatakan dijadikan cinta, zuyina, dijadikan indah. Jadi kita tidak pernah mungkin tidak untuk cinta dunia. Nah, cinta dunia ini akan bermasalah jikalau satu, menghalangi ibadah kepada Allah. Itu dijibir masalahnya di situ. Tapi jikalau tidak menghalangi ibadah kepada Allah, itu tidak bermasalah. Cinta dunia yang tidak meninggalkan ibadah pada Allah. Oke. Termasuk cinta dunia yang berakibat tidak halal. Ya. Tadi kan sudah ada 3 syarat tuh. Tidak halal, yang sombong, dan tidak berbagi. Oke. Itu udah terpenuhi. Nah, cinta dunia ini sejatinya kita pasti akan cinta kepada dunia karena kita juga bagian dari dunia. Nah, cinta dunia yang salah itu adalah jikalau menghalangi kepada ibadah. Saya suka ngasih contoh yang sangat ekstrim ya tentang cinta dunia ini. Kata saya ini pergi ke pasar Keramat Jati. Di situ ada kios yang gede. Contohnya harus ekstrim supaya mudah diingat ya. Ada tuan toko, masya Allah, dia punya tokonya gede, karyawannya banyak, dagangannya laku. Tokonya 3 lantai. Di depannya ada yang jualan tahu tempe dalam nampah. Ingat ya nampah ya? Sayur lah gitu, sayur, tahu, tempe, kemudian ikan teri gitu kan. Subhanallahnya, si yang jualan tahu, tempe, ikan teri ini begitu azan subuh dia sibuk melayanin. Sampai dari malam, dari mulai isya sudah dia buka. Sholat isya lewat, sholat subuh juga lewat, maghrib juga dia lagi cari dedaunan di kebun. Jadi maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat. 3 sholat dia nggak sholat. Sholat zuhur dia lagi tidur, asar siap-siap lagi untuk jualan. Jadi dia 1 hari 1 malam itu nggak sholat. Yang dikerjain adalah jualan tahu tempe sama teri. Oke. Sementara yang punya tokonya itu masya Allah bisnisnya bagus, miliaran, karyawannya puluhan. Ketika azan dia tutup tokonya. Mari kita sholat dulu berjamaah. Pertanyaan saya, yang lebih hubud dunia siapa? Malah yang bukan yang kaya berarti. Yang jualan di depan atau yang tuan toko? Yang jualan depan berarti. Oke, itu yang hubud dunia kan. Padahal secara ekonomi dia lebih kecil daripada yang punya toko. Jadi hubud dunia itu nggak ada hubungannya dengan jumlah uang. Iya. Hubudnya itu nggak ada hubungannya dengan jumlah uang. Hubudnya itu adalah bagaimana hati kita memperlakukan uang. Oh, I see. Jadi boleh kita punya uang puluhan miliar, ratusan miliar, tetapi tetap menjadikan Allah dan akhirat sebagai yang utama. Boleh jadi kita punya duit cuma ratusan ribu, punya jutaan, tapi itulah yang menjadikan siang malam kita berkorban apapun hanya untuk segitu, dan kita lupa kepada kematian dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang hubungannya yang berbahaya justru. Jadi udah kecil lupa Allah pula kan bahaya. Iya. Oke, yang bahagia. Udah miskin hubud dunia itu. Double kill itu ya. Iya. Waduh, benar juga. Jadi memang sebaiknya kita jadi orang yang kaya, yang ekonomi lebih bagus, dan nggak tergantung sama orang lain, biar kita juga punya keputusan yang nggak kemudian tergantung dari atasan gitu kadang-kadang. Ya. Nah, seperti inilah sesungguhnya kita perlu ilmu, perlu ngaji, dan perlu belajar. Yang mudah-mudahan kita bisa belajar terus, memperbaiki diri, dan insya Allah dengan seperti itu kita akan tetap semangat, tetap bekerja keras. Jadi lebih optimis ya kita dengarnya bahwa semua ini walaupun dalam keadaan ekonomi seperti ini pun peluang tetap kebuka ya, berarti. Saya suka punya anekdot. Indonesia itu baru akan maju jikalau diboikot. Baru paham potensinya. Bukan. Apa tuh? Iya, satu potensinya. Indonesia itu
baru akan maju, baru akan berinovasi jika diboikot seluruh negara. Kenapa coba? Kalau di embargo gitu? Ya, kita nggak perlu import handphone dari Amerika atau dari Korea Selatan atau dari Cina. Kita buat sendiri. Wong Pak Habibie buat kapal terbang, nggak bisa handphone nggak bisa buat. Iya benar-benar. Kita nggak perlu beli mobil-mobil Cina, mobil-mobil Amerika, mobil Jerman, mobil Swedia. Kita buat sendiri. Ya, insya Allah gitu bisa buat mobil. Jadi laku sendiri. Orang pabrik mobil jadi sini banyak, walaupun brand luar. Oke. Malaysia udah lumayan dengan Proton. Sekarang Turki dengan TOG, bagus juga itu listrik. Kita harusnya bisa. Kemudian mesin-mesin kesehatan. Kita kan banyak engineer, itu kita bisa buat. Kemudian pepaya, nggak perlu pepaya Bangkok, durian Bangkok, forget it. Kita tanam sendiri. Dan Indonesia punya pasar 280 juta, satu lagi 300 juta. Ini adalah berapa puluh kalinya Qatar, berapa puluh kalinya Kuwait, berapa belas kalinya Singapura, sama berapa belas kalinya Australia. Jadi Indonesia itu satu negara yang hampir 15 kalinya Australia. Kita satu negara yang hampir berapa puluh kalinya Singapura. Secara luas atau secara penduduk dan secara luas juga. Jadi sesungguhnya market kita itu cukup. Nah, tinggal bagaimana peraturan buka usaha di sini dipermudah, kemudian riset dan inovasi dipermudah. Nah, kalau kita sudah cukup swasembada, kita punya kualitasnya bagus, kita bisa ekspor gitu. Ekspor itu akan terjadi dengan sendirinya jikalau kualitas kita bagus, kemudian harga kita kompetitif. Karena Indonesia memiliki tanah yang masya Allah, kita kan bisa menanam sepanjang tahun. Tapi di Eropa kan ada salju, nggak bisa sepanjang tahun. Mereka harus pakai rumah kaca segala macam. Kita kan nggak perlu sepanjang tahun. Airnya juga banyak, matahari juga banyak. Gitu. Apa aja bisa ditanam sini? Apa aja bisa ditanam. Nah, jadi kalau kita memastikan produk lokal dipakai oleh orang lokal, itu insya Allah kita bisa mandiri secara pasar dan secara produk. Alhamdulillah. Nah, ini bisa dilakukan, Mas. Misalnya dengan pemerintah memulai ASN, Bupati, Gubernur, Menteri memakai produk lokal. Membeli produk lokal. Mobil lokal, handphone lokal, sayur-sayuran lokal. Kemudian semua yang ada di dapur kita lokal. Termasuk listrik, telekomunikasi, elektronik, semuanya lokal. Nah, didoronglah kampus-kampus untuk riset. Dan sekarang sudah ada, BRIN sudah banyak hasilnya. Cuman tidak dipakai gitu. Nah, jadi ini riset akan tumbuh, inovasi akan tumbuh, kampus-kampus yang inovatif akan tumbuh, mesinnya dipakai, pertaniannya diperkuat, jadi kita swasembada. Nanti kita kelebihan beras, kelebihan kedelai, kelebihan jagung. Nah, sementara ada tetangga kita yang butuh, kita bisa ekspor. Wah, udah balik ke zaman Umar bin Abdul Aziz tuh. Ini menarik ya, jadi teman-teman semuanya, bahwa apapun yang terjadi di luar dengan kondisi ekonomi dan politik yang mungkin di luar kontrol kita, ternyata harapan itu tetap ada ya. Kadang-kadang mungkin kita nyangka nggak punya akses itu karena mindset kita aja ngerasanya, wah kayaknya bakal turun nih, kayaknya bakal nggak bisa survive nih. Tapi ternyata Islam itu tetap memberikan keoptimisan itu ya. Bahwa, jadi negara-negara Muslim adalah negara-negara yang banyak minyaknya. Itu qadarullah, takdir Allah. Iya. Itu. Semua tanah yang disujutin banyak minyaknya. Banyak minyak. Nah, Indonesia kita di embargo misalnya sapi dari Australia atau dari Brazil atau dari India. Kita bisa pengemukan sapi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian laut kita ikannya masya Allah dicuri oleh orang lain. Saking banyaknya. Saking banyaknya dicuri orang. Saking banyaknya. Kaya kita nih ya. Nah, kemudian kita listrik masih itu. Sesungguhnya pakai turbin, demikian juga pakai solar panel. Itu masih banyak. Jadi kalau batu bara habis, minyak berkurang, masih banyak lagi. Itu juga dari gas. Demikian juga dari uap. Masya Allah.
Sesungguhnya sangat banyak. Berarti Indonesia ini sebenarnya ibaratnya kalau orang tuh orang kaya yang dikira miskin dan orang tersebut nyangka dirinya miskin, gitu ya sebenarnya. Tapi gitu kan, asetnya banyak gitu kan, sumber daya juga banyak. Jadi saya mungkin harus mengatakan kepada saudara-saudara kita, jangan berkecil hati dengan keadaan seperti ini. Yang penting sekarang kita harus tetap belajar, tetap memikirkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Pada waktu yang sama kita mencoba untuk hidup hemat, menabung dengan sebaik mungkin, dan jangan kalah oleh gaya. Jadi jangan jadi korban lifestyle. Oke. Insya Allah dengan hidup hemat, sederhana, proporsional lah ya. Kemudian kita memaksimalkan potensi kita, bahasa Inggris, bahasa Arab, digital marketing, kemudian copywriting kita kuasain, bisnis yang kita gelutin kita coba pikirkan. Insya Allah di balik kesulitan itu kita masih punya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan negara yang sangat kaya dengan natural resources-nya. Kemudian market kita juga besar. Dan yang paling penting kita harus saling silaturahim dengan saudara-saudara kita, yang insya Allah dengan silaturahim akan terjadi peluang-peluang yang bisa berkolaborasi termasuk kita juga. Masya Allah ya. Setiap ketemu seseorang kita berarti ada satu peluang yang dibukakan gitu ya, insya Allah ya. Amin. Jadi ini barusan kita mendapatkan ibaratnya kayak semacam siraman ya. Walaupun mungkin kita menyangka disempitkan, tapi ternyata banyak potensi yang jauh di luar itu yang mungkin kita sangka segala kemungkinannya akan berkurang, tapi siapa tahu Allah punya rencana lain bahwa justru ini adalah peluang kita untuk kemudian bisa lebih mandiri. Nah, sebagai penutup juga nih, Prof. Di sisi lain, Amerika yang begitu sombongnya, begitu seperti nggak butuh yang lain dan merasa dibutuhkan, dan sekarang membuat pagar. Bisa adakah kemungkinan buruk yang terjadi dengan kebijakan itu, yang kemudian menjadi bumerang buat Amerika itu sendiri? Ya, setiap orang yang menutup diri itu akan ditutup oleh orang lain. Iya. Oke. Nah sekarang Kanada sudah mulai ancang-ancang. Meksiko dengan beberapa negara di Amerika Latin juga sudah mulai ngambek. Apalagi Cina sudah mulai ngambek. Nah kalau Cina itu kan sudah berteman sekarang dengan Rusia dan sudah bersahabat juga dengan India. Nah kalau seandainya Cina, India, Rusia, demikian juga Brazil, nah ikut juga negara-negara Teluk, ini akan menciptakan satu market saingan daripada Amerika. Para ekonom mengatakan sesungguhnya ekonomi Amerika dibandingkan dengan ekonomi dunia itu cuma 17%. Kecil dong itu sebenarnya. Ya, sesungguhnya ada 83% lagi. Jadi sesungguhnya kalau Amerika itu dikucilkan dunia, kemudian dolar sudah mulai ditinggalkan, seperti kata JP Morgan dan Goldman Sachs, Amerika justru bisa mengalami resesi karena ditinggalkan sama dunia karena kesombongannya. Nah, ini jadi bukan kata saya, tetapi kata JP Morgan dan Goldman Sachs. Karena apa? Karena dia mengucilkan diri dan dikucilkan. Misalnya sekarang Cina sudah ngebalas produk-produk Amerika nggak bisa masuk Cina, kan rugi. Cina 1 miliar, ini 350 juta, 3 kalinya. Oke. Nah kalau seandainya Indonesia juga ini produk Amerika mahal, ya sudah kita pakai produk. Nggak usah beli. Nah sekarang kan banyak alternatif. Oke. Bisa dari Eropa, bisa dari Jerman, bisa dari Turki yang ada murahan dikit. Cina juga. Atau dari Cina juga, seperti itu. Atau dari Cina India. Kan nggak ada barang yang nggak bisa diproduksi sama Cina kan, gitu kan. Katanya semua barang bisa diproduksi Cina kecuali keberanian. Diproduksi di Gaza katanya. Ini sebenarnya benar juga kata Prof tadi ya. Kalau sampai akhirnya barang Amerika dan negara lain yang sempat mungkin butuh dengan barang tersebut udah ketemu alternatif lain yang lebih murah ya, maka ini akan kerugian dari Amerika, menutup pasarnya sendiri kan berarti kan. Nah dia produksi mau jual kemana? Orang yang jual ke Amerika juga males gitu, soalnya mahal kan. Ya mudah-mudahan justru kita akan tergali potensi-potensi kita nggak pernah tahu, siapa tahu ada rezeki yang datang dari tempat-tempat yang tidak terduga, tapi dengan syarat harus nyari ya Prof ya. Aduh, jazakallahu khairan waktunya Prof ya. Amin, sama-sama. Dari kita ngomongin politik luar negeri sampai akhirnya kita mendapat pencerahan secara diri kita ya, minimal mindset kita kemudian dibuka. Insya Allah
jadi umat Muslim jadi umat-umat yang wealthy ya. Amin. Jadi umat-umat yang menjadi solusi bagi saudaranya, memberikan banyak sekali manfaat buat orang lain. Amin. Seperti halnya Prof. Syafi'i ini. Amin amin. Doanya. Adanya Bank Syariah di Indonesia salah satunya mungkin wasilahnya beliau juga ya. Amin. Bayangin, Bank Syariah di Indonesia yang menggagas seorang mualaf nih kan. Dari dulu orang Islam sendiri nggak belajar dong. Ya, Masya Allah, amin. Alhamdulillah sekarang kita bisa menikmati dan juga mungkin berakad udah lebih tenang dengan adanya Bank Syariah. Nah sekarang ini mungkin akan banyak sekali ke depannya ilmu-ilmu yang kita akan pelajari dari beliau. Semoga diberikan kesehatan dan melindungi Allah juga selalu melindungi beliau. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Teman-teman semua, jika terasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyak ketayangan ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.